Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby antara Chelsea versus Fulham yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Chelsea tertahan di zona papan tengah, sedangkan Fulham untuk sementara ini berada di zona papan atas. Dan juga dengan hasil imbang ini berarti musim ini Chelsea tidak bisa mengalahkan Fulham di English Premier League. Sedangkan Graham Potter dari 3 kali pertemuannya dengan Fulham, 1 kali sebagai pelatih dari Brighton dan 2 kali sebagai pelatih dari Chelsea, gagal meraih kemenangan. Karena di pertemuan pertama antara Fulham versus Chelsea, Fulham menang dengan skor 2-1, dan ketika Graham Potter masih menjadi pelatih dari Brighton, Fulham bisa menang dengan skor 2-1 juga. Terus apa yang salah di Chelsea? Mereka sudah beli begitu banyak pemain. Bahkan di bursa transfer musim dingin ini mereka mendatangkan total 8 pemain. 7 yang mereka beli, 1 yang mereka pinjam. Kalau dari segi permainan, ya memang Chelsea mendominasi jalannya pertandingan. Benar kan teman-teman? Tapi kan sepak bola itu bukan saja ball possession. Sepak bola itu adalah efektivitas untuk create chances and of course score goals untuk bisa meraih kemenangan. Jadi kalau hanya mengandalkan ball possession, yang kemungkinan besar akan terjadi adalah jumlah peluang yang sedikit dan juga akan kesulitan bagi para pemain untuk mencetak gol karena mereka harus fokus untuk menguasai bola. Dan ternyata itu yang terjadi di pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Karena seperti yang tadi saya katakan, Chelsea mendominasi jalannya pertandingan, mereka menguasai bola cukup lama. Bahkan dari segi ball possession, persentase mereka melebihi 60%, mungkin 67 atau 68%. Tapi jumlah peluang emas mereka itu teman-teman, peluang emas ya, artinya peluang yang sangat amat berbahaya dan berpotensial menjadi gol itu hanya 2. 1 dari Kai Havertz yang dia dapat umpan dari Ziyech, kemudian dia lob bola tapi terkena tiang. Dan kedua, peluang dari Fofana di babak kedua ketika dia mendapatkan through pass dari Conor Gallagher. Sisanya, peluang-peluang yang didapat oleh para pemain Chelsea adalah peluang setengah matang. Dan juga mereka tidak bisa mengkonversikan peluang setengah matang tersebut untuk mencetak gol karena tendangannya atau sundulannya itu melenceng. Nah, ini yang menjadi masalah di Chelsea. Artinya Chelsea bukan saja membutuhkan banyak pemain baru, tapi Chelsea juga membutuhkan konsep permainan yang jelas agar para pemainnya itu bisa memahami apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan agar mereka bisa bermain sebagai satu unit. Ngerti gak teman-teman? Artinya jika kita nonton pertandingan dini hari tadi, maka kita akan bisa melihat performa secara individu dari para pemain Chelsea gak buruk. Tapi performa para pemain Chelsea sebagai satu tim, itu yang saya melihat belum bagus. Karena mereka sulit untuk bisa menciptakan banyak peluang, mereka hanya bisa menguasai bola itu di area pertahanan mereka sendiri. Ketika mereka masuk ke area pertahanan dari Fulham, para pemain Fulham bisa banyak melakukan pressing yang efektif, sehingga para pemain Chelsea memilih untuk cepat membagi bola ke depan, yang membuat mereka tampak terburu-buru memberikan bola ke depan, maka itu mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang emas di pertandingan ini. Sedangkan dari Fulham tampak mereka bermain sebagai satu unit, satu kekuatan. Karena dari segi peluang emas, mereka mendapatkan banyak peluang emas. Ada 4 peluang emas yang mereka dapat. Ada peluang dari Pereira, itu menit ke-24. Dan itu peluang pertama di pertandingan ini justru milik Fulham. Peluang yang berbahaya ya, atau yang on target lah, boleh dikatakan seperti itu. Ketika dia mendapatkan bola dari Palhinha tuh, pemain kreatif dari Fulham ya di lini tengah. Dan dia shooting bisa di-save oleh Kepa. Ya artinya apa? Bahwa para pemain Fulham paham apa yang perlu mereka lakukan untuk menyulitkan Chelsea. Pertama-tama, menciptakan banyak peluang. Yang kedua, menyulitkan para pemain mereka untuk lama menguasai bola di area pertahanan Fulham. Maka itu efektivitas itu bukan terlihat dari statistik, tapi efektivitas itu terlihat dari hasil akhir. Hasil akhirnya adalah apa? Imbang 0-0. Memang Fulham mendapatkan 1 poin, tapi rasa 3 poin. Karena kan Fulham ini kita tahu bukanlah tim kuat, bukanlah tim besar. Materi pemain mereka biasa-biasa saja, tapi permainan di atas lapangan solid. Pelatih mereka Silva ini bisa menyatukan para pemain dengan mengandalkan pressing di tengah dan juga efektivitas ketika membangun counter attack dengan memanfaatkan lebar lapangan. Maka itu tampak ketika para pemain Fulham
membangun serangan balik tuh mereka cukup berbahaya untuk bisa membuka pertahanan dari Chelsea yang sepertinya di kedua sektor fullbacknya di pertandingan dini hari tadi lemah. Maka itu akhirnya Potter mengganti Reece James dan juga Cucurella. Tapi tetap saja Chelsea dalam urusan menyerang ini sulit untuk menciptakan peluang. Saya melihat Enzo ini permainannya bagus banget. Bahkan menurut saya dialah pemain Chelsea satu-satunya di pertandingan dini hari tadi yang kreatif. Karena dia bisa memberikan 2 umpan kunci yang bisa membantu pemain lainnya untuk menciptakan peluang. Dia bisa merebut bola di tengah, dia bisa lama menguasai bola di area pertahanan dari Fulham dan membangun tempo permainan. Cuma sayangnya dia tidak punya rekan di tengah yang bisa memahami apa yang dia inginkan agar Chelsea itu bisa efektif menahan bola di area pertahanan Fulham dan mencari celah. Karena rekannya di pertandingan ini adalah Conor Gallagher dan juga Mason Mount yang saya melihat terburu-buru untuk membagi bola ke depan. Bukan berarti mereka jelek, enggak, tapi tampaknya mereka belum paham apa yang diperlukan oleh Enzo. Enzo memerlukan pemain yang bisa lama menguasai bola di area pertahanan tim lawan, seperti yang kita lihat dilakukan oleh pemain-pemain Argentina lainnya di lini tengah di Piala Dunia. Kan ada Rodrigo De Paul dan juga McAllister bersama Enzo kan di lini tengah. Nah, jadi pemain-pemain baru ini yang didatangkan oleh Chelsea ini akan membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi jika Potter tidak bisa menemukan formula atau konsep permainan yang pas bagi mereka. Artinya Potter harus bisa segera memahami karakter permainan dari para pemain Chelsea yang baru. Mungkin kalian akan mengira bahwa Chelsea nggak bisa menang lawan Fulham karena banyak pemain baru mereka. Tapi coba lihat starting lineup, berapa pemain baru mereka yang main dari awal? Hanya 3 kan, Badiashile, Mudryk, dan juga Enzo Fernandez. Dan Mudryk ternyata tidak berkutik sama sekali. Saya pun bingung kenapa dia diganti. Jelang babak kedua dimulai. Ternyata setelah pertandingan Graham Potter menjelaskan bahwa karena Mudryk tidak fit, bahwa dia tidak sehat, dia flu berat, maka itu akhirnya dia diganti. Nah, tapi ketika Mudryk diganti, juga kita tidak melihat ada efektivitas dari Chelsea dalam membangun serangan. Karena yang saya melihat para pemain Chelsea, siapapun yang bermain di depan itu memilih untuk cepat memberikan bola ke ruang kotak penalti pertahanan Fulham, yang sebetulnya Fulham sudah bertahan secara dalam. Kan di konten preview untuk pertandingan ini kan saya jelaskan bahwa kemungkinan besar Fulham ini akan bermain bertahan sampai ke dalam dan hanya mengandalkan counter. Memang itu strategi mereka ketika mereka bermain away. Maka itu di pertandingan-pertandingan away Fulham tuh gak banyak mencetak gol, dan ternyata secara taktik tuh berhasil Silva. Jadi para pemain Fulham bisa bertahan secara solid. Mereka disiplin, mereka gak banyak melakukan kesalahan yang memberikan Chelsea itu free kick, maka itu mereka juga tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Jadi kalau dari line up ini kan kita melihat bahwa banyak pemain Chelsea yang lama ya, yang absen ya, dan tampaknya itu yang mempengaruhi agresivitas dari Chelsea dalam urusan menyerang. Karena saya melihat bahwa para pemain Chelsea ini yang bermain di depan ini terlalu stylish, apakah itu Kai Havertz, Ziyech, atau juga Mason Mount. Nah, ketika Chilwell masuk, saya melihat ada sedikit perubahan, dan juga Sterling ya. Bahkan Sterling tuh bisa mengganggu perhatian dari para pemain Fulham kan, dan juga tuh pemain baru mereka lainnya Fofana tuh bagus tuh, hampir mencetak gol ya kan ketika dia mendapatkan umpan terobosan dari Conor Gallagher. Jadi memang tampaknya ini Potter akan membutuhkan waktu yang lama nih teman-teman. Di Brighton saja Graham Potter itu membutuhkan waktu 2 musim untuk membentuk Brighton menjadi tim yang kompetitif sehingga mereka bisa finish di zona papan atas. Di Chelsea dengan begitu banyak pemain baru sekarang, ya feeling saya dia membutuhkan waktu yang sama seperti di Brighton. Tapi problemnya atau pertanyaan besarnya, apakah owner dari Chelsea Todd Boehly bisa sabar gak nih dengan Graham Potter? Karena kan sekarang dengan mengeluarkan begitu banyak uang, ya tentu yang dia inginkan prestasi. Ya mungkin kalau prestasi ini dia bisa sabar, tapi kan positioning Chelsea juga harus bagus di klasmen kan. Mereka juga harus bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Jika Chelsea tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, ya ini pemain-pemain bagus cuman main di liga domestik saja. Bukan berarti Liga Premier Inggris gak bagus. Memang bagus, tapi kan ini pemain-pemain yang sebetulnya punya kemampuan untuk bermain di Liga Champions atau juga ya at least Europa League. Nah maka itu situasi sekarang semakin rumit di Chelsea teman-teman, dan feeling saya jika Chelsea nanti sudah kembali bisa memainkan Kante, baru nanti performa dari Chelsea bisa lebih baik lagi, karena Kante selain agresif di tengah, tapi pemain ini juga bisa bermain kreatif, membantu serangan dengan umpan-umpan kuncinya. Tentu jika Kante nanti main, Enzo main, dan Kovacic main, baru feeling saya lini tengah dari Chelsea itu akan solid dan tentunya kreatif, sehingga aliran bola akan lebih mencair ke lini depan, dan tentu
Chelsea akan bisa create lebih banyak chances dan nanti yang diperlukan adalah finishing. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Chelsea teman-teman, tapi untuk sementara mereka tertahan di zona papan tengah dan menarik untuk ditunggu nanti ketika mereka bermain di Liga Champions. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.